Halo kawan-kawan, di sini ada Webri dan saat ini kita mau unboxing paket bibit dari pekanbibit.com. Jadi ini adalah bibit-bibit yang saya pesan dari Bali. Dikirimnya itu tanggal 3 Juli kalau nggak salah kawan-kawan. Dan hari ini 7 Juli tahun 2021. Nah, estimasinya itu hari Kamis kawan-kawan. Dan hari ini Rabu kan ya. Tapi ternyata paketnya tuh datang lebih cepat. Jadi kemarin tanggal 6 Juli tahun 2021 jam 12-an paketnya sudah datang. Gimana ya? Ternyata dan ini dikirimnya via pos ya kawan-kawan, pos Indonesia, dan ternyata cepat dan baik dari pekanbibit.com dan juga dari pos Indonesia. Pelayanannya bagus kawan-kawan, beyond expectation, dan semoga di dalamnya juga bagus ya kawan-kawan, harapannya kan gitu. Oke, kita lihat seperti apa penampakan di dalamnya. Nah, ini dia penampakannya kawan-kawan. Jadi dia dipisah-pisah ya. Ups, kegeser nggak sih? Oke, kita unboxing satu-satu ya kawan-kawan ya. Mesti hati-hati nih. Ini akarnya. Kita cek ini apa ya. Oh, cempaka gondok kawan-kawan. Tuh kan ada tulisannya. Gini sih, bentar. Nih, cempaka gondok. Saya suka banget sama cempaka. Nggak tahu ya. Suka aja. Pengen koleksi cempaka sebanyak-banyaknya. Dulu sempat punya cempaka merah kawan-kawan. Terus pas tante itu bukan tante sih, nenek itu kan dia meratakan bukit yang di tanahnya tante, yang buat tante diratakan, mau dibikin rumah. Sorry, jadi nggak fokus ya. Terus jadi tanah urukannya itu dibuat nguruk tempat saya nanam cempaka merahnya kawan-kawan, dan saya tuh shock karena kan tahu sendiri cempaka merah kan mahal ya, nyarinya juga susah. Nah, ini kondisi dari kayak gini kan kawan. Saya kira ini masih fresh lah ya, maksudnya dengan pengiriman yang cepat. Dan ini kan untuk membuat ringan, biar ringan, ini kan dicopot ya tanahnya, tapi masih ada tanahnya yang buat apa ya, yang deket-deket sama akar masih di sini. Saya salah gunting kan kawan. Oke, cempaka gondok. Nah, mesin tadi labelnya mana ya? Mana kan kawan? Saking excitednya. Oh, ini. Saya ambil logonya, saya tempelin. Saya taruh di sini kan kawan ya. Tadeng. Kita unboxing lagi. Ini apa ya? Cempaka kantil. Nah, cempaka kantil kan kawan. Jadi meskipun saya juga punya cempaka kantil,
di rumah yang udah gede ya. Jadi saya sekitar bareng sih ya, bareng sama cempaka yang itu, cempaka merah. Aduh, ngeselin banget sih. Ya udahlah, sepertinya saya terlalu trauma dengan cempaka merah. Harus segera cari gantinya. Kepikiran terus kawan-kawan. Jadi cempaka kantil itu saya titipkan di tempatnya tante, di rumahnya tante, di halaman rumahnya. Namun demikian, karena saya sudah punya cempaka putih atau kantil ini, maka officially cempaka yang sudah ada di tempat tante itu saya kasih ke tante. Ini kantilnya kan kawan. Nah, saya suka banget sama bunga-bunga yang wangi, kawan-kawan. Mulai dari kembang telon, yaitu kenanga, melati, sama mawar, itu pasti. Kemudian plumeria, kemudian cempaka. Anggrek agak suka sih. Kalau yang suka anggrek itu nenek saya kan kawan. Nenek saya tuh suka bunga-bunga mahal. Iya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih mana? Oh ini. Apalagi ya bunga-bunga wangi ya kan kawan ya. Ini kayaknya cempaka lagi deh. Ya, cempaka ungu. Yeay. Apalagi ya kan kawan ya. Kalau bunga yang wangi-wangi ya. Mawar, melati, kenanga, cempaka, plumeria. Paling ya itu ya. Saya ternyata nggak profesional dalam unboxing kawan-kawan. Lama ya, maaf ya kawan-kawan ya. Dan selain bunga-bunga wangi, saya suka buah, tanaman buah yang manis. Oh iya, lotus ya, lotus. Dulu pernah beli lotus kan kawan, tapi kemudian banyak nyamuknya. Tapi sih saya nggak nyerah sih ya. Nanti kedepannya saya akan tetap propagate lotus atau teratai, sambil cari jalan gimana caranya supaya dia nggak menghasilkan jentik-jentik kawan-kawan. Di rumah juga ada enceng gondok, bunganya ungu gitu, nenek suka. Kalau saya sih sebenarnya enceng gondok itu saya cuma mengambil daunnya buat produksi asam humat yang buat kebun kan kawan. Dan ternyata nenek saya suka warna bunganya yang ungu-ungu gitu. Terus ya udah, akhirnya saya biarkan lah banyak, dan mesti seminggu 2 kali itu saya itu kan kawan, santos lemon, seminggu 2 kali saya ganti airnya
Kenapa? Karena untuk menghindari jentik-jentik nyamuk, supaya tidak ada nyamuk. Dan saya lihatlah nanti ke depannya. Saya mau kasih ikan sih kawan-kawan, tapi nih, saya tuh udah nyiapin ikan loh. Tapi beli 3, tinggal 2. Ini ikan koi. Tapi tinggal 1 kawan-kawan. Sorry, bukan tinggal 2, tinggal 1. Itu rencananya mau buat anti jentik nyamuk. Sedangkan saya itu nggak mau piara ikan yang bisa dimakan, karena khawatirnya bakal diambil sama keluarga terus digoreng, dan saya nggak mau. Saya pingin kalau miara ikan itu koi, kemudian apa ya, ikan-ikan hias gitu. Supaya apa? Supaya nggak dikonsumsi. Yeay, ini Santos Lemon ini adalah persiapan untuk para lebah-lebah yang nanti akan ditaruh di kebun kami. Yeay, udah ada bunganya loh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak fokus ya. Sebentar. Kayak gini nih penampakannya. Ada yang merah, ada yang kuning. Nah kayak gini kan kawan, tuh. Oke. Saya taruh di sini. Santos lemon merah. Kemudian ini apa ini? Cempaka kuning. Ini kah? Bukan, ini jambu madu Delhi kan kawan. Cempaka kuning. Kita cari dulu cempaka kuning ya. Cempaka, di mana kamu? Ini bonusnya. Ini terakhir dibuka. Biasanya yang bagus-bagus tuh yang terakhir. Cempaka sidang. Kemudian ini kayaknya ya. Ini kayaknya ya, kita cek. Ini kita taruh sini. Pelan-pelan. Tapi ini juga. Oh, ini leci kong. Kemarin tuh udah pesen. Santos lemon kuning ya bener. Kemarin tuh udah pesen kelengkeng, matalda, sama rambutan juga. Tapi oleh pekanbibit.com direkomendasikan coba dulu. Apakah, sorry ya kawan-kawan kalau ngeblur, sorry malah ngezoom lagi. Jangan-jangan dari tadi ya nggak fokus ya. Oke lah, sorry. Tapi sama pekanbibit.com direkomendasikan coba beberapa tanaman dulu, karena khawatirnya pengiriman antar pulau itu lama dan mengakibatkan tanamannya itu stres dan kemungkinan akan mati. Makanya coba dulu. Kalau ini nanti oke, nanti mau pesen lagi. Ada rambutan rapiah sama apa ya kemarin itu, kelengkeng matalada. Aduh, kenapa saya stupid sekali. Kemudian ada apa lagi ya kemarin? Ada banyak yang dipospon karena untuk memastikan pengiriman yang perdana ini oke kan kawan. Mana ya?
Em, ini rencananya sih mau kami tanam di teras nomor berapa ya enaknya ya, kalau yang cempaka. Dia harus kena sinar matahari nggak sih? Maksudnya sinar matahari yang full nggak ya? Kalau enggak, ini malah mau saya tanam di dekat kemiri almarhumnya kakek, karena saya mau bikin apa ya, di area situ itu tempat yang sakral gitu loh. Tanaman-tanaman yang wangi-wangi saya taruh di situ dekat kemirinya kakung. Kemirinya itu udah ditawar banyak orang kan mau ditebang. Saya tanemin yang aneh-aneh di sana biar orang nggak berani untuk mau nawar. Sampai tante saya itu suka ngasih uang ke nenek buat gantiin biaya apa ya yang ditawarin sama orang yang mau beli itu. Ada yang beli berapa ya, 500, 300, 700, beberapa kali ditawar deh. Dan nenek selalu bilang ke tante, dan tante selalu kasih uang nenek buat bayarin seberapa banyak yang ditawar sama yang mau tebang. Jadi itu kalau di total udah jutaan itu yang nenek dapat dari mengcancel menebang pohon kemiri. Lucu kan kawan. Karena kalau nenek itu suka apa ya, ladang yang terbuka gitu loh kan kawan, semuanya itu ditebangin. Ini jambu madu deli, ini mesti di atas nih. Ini pasti biar itu sih, kenapa di atas? Biar kena sinar mataharinya banyak dan dia berbunganya banyak, jadi lebah-lebah itu suka. Saya memang memprioritaskan buah-buahan yang bunganya itu disukai lebah. Mana tadi? Oh ini. Bersyukur kawan-kawan, di masa pandemi ini banyak orang stres. Dan saya juga ikut stres. Tapi bersyukurnya hiburan saya itu tanaman. Dan bersyukurnya saya bisa punya kesempatan buat memulai Nacu Permahimsa di musim tanam ini. Jadi stres ketemu hiburan jadinya nggak jadi stres. Kenapa stres? Karena jarang bisa ketemu sama kawan-kawan. Karena apa? Karena pembatasan interaksi masyarakat PPKM itu. Jambu madu deli. Nggak kebayang nanti bunga-bunganya kayak apa. Saya juga mau pesen nih, beli Dodi. Saya mau pesen yang itu apa namanya? Cherry Jepang. Itu kayaknya bunganya banyak ya. Sama apa ya yang bunganya banyak? Ups. Kelengkeng rambutan. Ini lecikom. Kelihatan nggak? Oh sorry, lecikom kawan-kawan. Leci, saya suka rambutan. Suka banget sama rambutan dan sejenisnya kayak kelengkeng, rambutan, leci. Pokoknya kalau keluarga itu pengen cari oleh-oleh buat saya pribadi, itu mereka udah tahu, mereka kebakalan beli rambutan yang banyak. Dan mereka seneng karena apa? Dengan uang yang terbatas itu bisa ngasih saya oleh-oleh banyak, dan itu saya bakalan sekali makan itu bisa seikat 2 ikat langsung habis sambil ngobrol.
Jadi kawan-kawan nggak usah repot-repot kalau mau kasih oleh-oleh buat saya. Rambutan aja yang banyak. Kelengkeng juga boleh, saya juga suka. Dulu sampai mau mabok segala. Gara-gara saya nggak tahan alkohol kan ya. Terus makan kelengkengnya banyak banget. Jadinya pusing dan nggak kuat ngapa-ngapain. Durian juga suka. Leci juga suka, cuman leci mahal ya. Makanya mau nanam sendiri gitu kan. Dan sorry kawan-kawan, back soundnya ayah saya lagi marah-marah. Marahin nanti. Resiko pandemi ini banyak orang jadi nggak jarang keluar rumah. Dan ayah saya itu kan purna polisi ya kawan-kawan. Disiplin, jam 3 beliau udah bangun. Saya juga ikut-ikutan. Lecikom. Nah, beliau itu suka marah-marah kalau anak-anaknya ada yang terlambat bangun tidur. Pokoknya maunya bangun tidur, habis ibadah, sembahyang, sholat, itu langsung beliau ngajak anak-anaknya lari sampai sekarang. Lari, jogging. Santos lemon kuning. Sorry back soundnya, keponakan lagi nangis. Unboxing. Ditanyain sama adik saya habis dimarahin sama ayah. Apa mbak katanya. Santos itu ada berapa ya? Santos lemon itu. Santos lemon. Mau koleksi juga ah. Biar lebah-lebatannya tambah seneng. Apalagi ya makanan buat lebah ya kan ya. Bunga-bungaan lavender kali ya. Lavender, clover. Oh iya, aren. Tapi aren sih ada, tapi masih kecil kan. Ada dua pohon aren, tapi masih kecil. Kalau kelapa sih banyak. Ada banyak, beberapa puluh batang. Kalau yang di Nacu Permain saya sih nggak sampai berapa ya. Ada sekitar 20 kelapa. Nggak sampai kayaknya kalau yang khusus di Nacu Permain saya. Tapi kalau di sekeliling tuh banyak. Ini tadi apa kawan? Santos merah ya? Santos kuning. Santos lemon kuning. Tuh. Ups. Santos lemon kuning. Semoga 100% hidup ya kan kawan ya. Semoga. Soalnya tanaman bagus semua. Kemarin aja ini banyak yang disortirin gara-gara khawatir ada yang mati. Rekomendasi sama pekanbibit.com-nya nih, Cempaka Sibang. Cempaka Sibang. Saya baru dengar loh Cempaka Sibang. Di rumah juga ada kenanga yang Jawa kan yang tinggi banget itu. Cuman belum berbunga. Saya titipin di tante juga. Selain itu juga ada kenanga yang dari Filipina itu yang hilang-hilang itu. Nah, pernah punya kenanga tumpuk tapi kebanjiran yang di Barean itu. Itu banyak tuh kenanga macam-macam tuh, ada berapa jenis ya kenanga di situ tuh. Ada sekitar 4 jenis. Belum sempat saya bawa ke atas ke Wonosidi. Kebanjiran dan nggak tau lah, sama koleksi plumeria juga banyak yang mati. Ya mulai deh sekarang koleksi plumerianya ya kawan-kawan ya.
sama dikombinasikan dengan buah-buahan, jadi nggak cuma wangi-wangi aja. Sama obat-obatan. Di rumah apa ya tanaman obat ya? Pastinya pohon-pohon tuh lengkap. Nah, dari jahe, beberapa macam jahe juga, ada 3 macam jahenya. Ada merah, jewot, yang kecil-kecil itu, yang pedas, sama yang biasa, yang cabai Jawa, yang lokal, yang putih. Kunyit, ada kunyit putih, kunyit kuning. Belum punya kunyit hitam kan kawan. Nanti kalau ada, minta tolong dikabarin ya, pekanbibi.com. Ada bidara, apalagi ya? Dulu sempat saya itu sampai beli teh loh, teh yang dari Bogor. Tapi gara-gara saya itu, padahal saya taruh di rumah. Saya dulunya tuh subur, gara-gara saya lalai ketika mengerjakan proyek yang tahun 2019 itu. Kering, tapi kayaknya sih kena penyakit akar keringnya. Cempaka Sibang. Yeay, dan ini adalah bonusnya kan kawan. Duh, makasih ya beli ya, dikasih bonus. Ada 3 macam plumeria di dalamnya kan kawan. Dan saya mau tanam di Nacu Permainsa. Biarin aja. Orang di tempat kami kan kalau mengira plumeria itu adalah apa ya, asumsinya atau stigmanya itu kan pohon bunga kuburan ya kan. Plumeria itu Kamboja yang bukan adenium ya, Kamboja yang apa, yang biasa di Bali buat sembahyang itu loh kan kawan. Cuman kan kalau di Jawa itu kan ditaruhnya di kuburan. Ya, tapi biasanya sih yang ditaruh di makam tuh yang putih ya. Ini nanti juga ada sih yang putih. Kalau yang kuning tuh jarang kok yang di kuburan. Biasanya juga malah ditaruh di hotel-hotel gitu. Cendana yang kuning kan kawan, tuh saya paling suka. Saya taruh di telinga. Aduh, patah. Patah. Tapi ya biarlah. Patah kan kawan, dia isolasi bisa nggak ya? Kayak macam pucuk sambung gitu. Patah ya, tapi bisalah, ini belum patah beneran ini. Nanti kita coba isolasikan kan ya. Oh, tuh ada, tapi yang saya mau cari yang kecil mana ya. Ntar deh di videoin lama, nanti kasihan kawan-kawan. Ini saya, wow, cendana kawan-kawan yang cedera. Mesti segera diselamatkan ya. Kenapa tak potong sih? Kan mestinya bisa dipakai lagi ya. Gara-gara nervous ada yang patah, jadi rafianya saya potong kan kawan. Cipun cendana ini mau segera saya masukkan ke IGD. Kemudian ada yang merah marun. Aduh, makasih ya. Dapat bonusnya tanaman yang paling saya suka. Cipun merah. Ini merah marun ya. Matur suksma beli. Kemudian ini yang besar, cipun besar, putih besar. Dan ini semoga itu ya hidup ya kawan-kawan ya. Nanti saya akan cari tutorialnya di YouTube untuk perawatan plumerianya. Oke kawan-kawan, itu sudah belanjaan saya kali ini. Semoga 100% hidup ya kawan-kawan ya. Tapi sih saya yakin kok bagus-bagus tadi. Kemarin yang teh aja yang sempat ada kendala di pengiriman, itu hidup kok. Apalagi ini masih segar-segar, keren-keren. Oke, makasih ya beli, sama sukses terus sama pekanbibi.com-nya.
berkah buat semuanya. Dan insya Allah sih kalau ini oke semua, kita akan pesan lagi. Dan tolong kalau ada cherry Jepang sama yang pesanan saya kemarin saya tulis itu disisain satu-satu buat saya, oke?